Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Gua aman. Selamat datang bersama kami bertiga. Ada admin Yami, ada Madelta, ada Mas ini. Kita ngebahas anime overrated yang satu ini. Namanya ReZero Season 4. Langsung saja bro. Gimana ReZero Season 4? Langsung to the point, langsung. Bagus atau tidak? Enggak bagus. Wah, anjir, bagus. Enggak. Kenapa enggak bagus? Kalau gua sih biasa aja. Ya gitu doang. Apaan sih kayak biasa ReZero aja. Orang bilang episode terakhirnya bagus ya, menurutku kayak biasa aja sih episode terakhirnya mah. Sama, setuju. Biasa aja. Biasa aja, nggak ada yang wah gitu. Biasa. ReZero jadi ReZero aja. ReZero. Kayak misalnya gini deh, kayak misalnya gini. Kok udah biasa makan di restoran bintang 5? Iya, itu Terus kok mah. datang lagi ke restoran itu? Iya, standarmu Ngerasa yang enak dong, ketinggian ya kan? berarti dong. Iya. Emang udah produk Tapi bagus emang- ya. Udah produk bagus gitu. Kan salah satu yang ngedrive keuntungan di Kadokawa kan anime ReZero. Gitu. Silakan. Tapi- Dilanjutkan. Ya kalau gua sih ReZero memang ini sih. Memang apa ya, anime yang self explanatory. Jadi kita nggak perlu terlalu dive into menganalisis biar ngerti Subaru tuh kenapa, state of mentalnya kayak gimana segala macam gitu. Bahkan di narasiin sendiri kan dia. Kita bisa dengar pikirannya gitu. Gue taunya Daniel sih. Kan jarang. Daniel. Iya, gue nggak tahu Subaru, gue taunya Daniel. Sebenarnya aku nggak tahu, sumpah ya demi Tuhan ya, aku nggak tahu Daniel itu siapa. Waktu Iya, orang kenapa bilang Daniel? kayaknya Happy Birthday Daniel, apaan Happy Birthday Daniel? Iya, aku ngertinya Subaru itu dipanggil dua, ada Subaru, ada New Baru ya kan. Subaru yang versi hilang ingatan, jadi New. Nah, itu New Daniel. Baru gitu. Nah, itu Daniel. Daniel, apa Daniel? Hah? Aku jujur bingung, apaan nih gitu. Itu doang. Kayak ngaco hidup. Kan dia baru Daniel apa karena ini subtitle. Enggak, bukan. Itu meme, bener-bener Meme. karena meme AI slop gitu loh. Oh, Kayak buat ngucapkan selamat ulang tahun ke orang yang namanya Daniel. dia pakai PP ReZero. Dia pakai Subaru yang lagi naik tangga itu aja. Oh. Keep climbing bla 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 gitu. Anjing lah. Natsuki Daniel. Larper tuh mulai dari situ tuh larper ReZero tuh anjing. Kesel aku. Aku kalau ditanya, coba kasih gua alasan Kil kenapa nonton ReZero? Nggak usah. Jelek, anime jelek. Biar gak usah nonton sekalian. Ngapain kau datang ke sanctuary ku anjing? Ini sampai ada yang komis ini loh, yang orang Afrika tuh Happy Birthday Daniel. Happy Birthday Daniel ya juga ada itu. Dari situ meme-nya anjing. Kalau gue sih biasa aja ya. Masa udah berewok begini nangis nonton ReZero? Biasa aja sih. Dikontol. Anjing mulutnya. Gue ya. Masih nangis. Ih, anjing. Kau yang nangis sendirian. Aku jujur aku nggak nangis. Kau yang nangis kan. Gue sih Gue nangis. cuma Gue betulan nangis sih. Anjay. Gila. Men, episode kemarin Kenapa tuh kau nangis? kebaikannya ini loh. Hmm? Ya, kenapa menangis? Karena aku tidak, I need explanation. Gue betul-betul bisa menangkap karakternya Subaru di situ. Itu kayak episode katarsis loh. Kayak episode Katarsis. pengobatan. Jadi sepanjang dia jadi Daniel kan apa ini segala macam. Dia tidak percaya siapapun segala macam. Sampai di titik ketemu sama Emilia, ngelihat seberapa tulusnya Emilia. Cara dia curhat di hadapan Ekidona dengan Beatrice. Sampai puncaknya tuh yang dia ngomong tuh, namaku Natsuki Subaru, orang yang dipercayai Julius, orang yang diyakini Beatrice, orang yang dimaafkan Ekidona. Gue nangis pas dia ngomong itu tuh. Orang yang dimaafkan Ekidona dan Emilia orang yang kau banggakan. Kalau itu adalah Natsuki Subaru, maka aku Natsuki Subaru. Gue nangis pas dia ngomong di orang yang dimaafkan Ekidona. Karena semua kalimat empat kalimat tadi itu kalimat pengakuan. Orang yang diyakini, orang yang dipercayai, orang yang didambakan. Tapi orang yang dimaafkan itu bukan kalimat pengakuan loh. Untuk mengakui sebuah eksistensi seorang, dia menggunakan kata orang yang dimaafkan. Orang yang diyakini, oke, saya meyakini ada orang namanya Natsuki Subaru. Orang yang dipercayai, aku mempercayai orang bernama Subaru. Tapi orang yang dimaafkan Ekidona, itu jadi salah satu alasan dia untuk memperkuat eksistensi dirinya. Ya, gue nangis pecah di situ. Ternyata sebuah kata maaf tuh bisa apa istilahnya ya? Bisa menjadi pernyataan atas keberadaan diri seseorang. Sebuah kata maaf. Gue nangis di situ. Self acceptance sebenarnya. Iya. Tapi aku ngenanya tuh gara-gara Emilianya loh, bukan gara-gara Subarunya loh. Seberapa tulus dia ya? Juga karena gara-gara Emilia. Ya Subarunya udah pasti, karena kan kalau
sebenarnya pertama kali Subaru masuk ke dunia isekai kan sebenarnya beda situasi. Dia spawn itu di ibu kota yang sedang damai gitu. Dan udah tahu siapa jelas di sana siapa teman, siapa bandit, siapa musuh gitu. Soalnya cuman kan kalau tiba-tiba spawnnya di tower kayak gitu kan bingung. Kamu nggak ada siapapun selain dirimu sendiri. Sama ini loh kenapa season 1 tuh ini banget despair banget kelihatannya, terus season 2, season 3 itu nggak terlalu despair. Nah, tiba-tiba despair banget di episode-episode kemarin ketika hilang ingatan. Ya karena sebenarnya mah karena Subaru itu sudah berkali-kali melakukan dapat kesusahan yang sama. Orang yang udah masuk neraka itu nggak akan takut dengan percikan api. Nah, sementara di episode kemarin-kemarin ketika hilang ingatan, Subaru itu di reset to zero, re-zero gitu loh. Hal-hal yang kemarin terlaku itu Nggak ada. jadi hilang aja, nggak ada. Kayak Bener-bener mulai reset. dari nol lagi. Iya. Dan benar-benar riset ini season 1 bro. Iya, Kayak ini loh, waktu inget nggak dulu pasti ini orang-orang pasti pada lupa loh kalau misalnya dulu Rem itu pingin bunuh Subaru. Iya, Dulu. Rem dulu pengen bunuh Subaru Iya. gara-gara bau witch-nya itu kan. Bau Iya. witch. Ram juga sama pengen ngebunuh Subaru di episode 7 lebih tepatnya di season 1. Ya waktu Terus Remnya habis mati itu kan. terus habis itu kayak di episode 3 Subaru kan memperkenalkan diri sama Emilia, "Hey, siapa tahu kasih tahu namamu." Emilia melakukan hal yang sama. Anjing itu keren sih. Iya, pas Subaru belum tahu yang memburu dia adalah Rem ternyata kan. Kan dia pas beberapa kali mati di rumah Matters kan dia naik gunung tuh, naik bukit tuh. Dia pengen tahu siapa nih penyusup yang masuk ke rumah Matters gitu kan, yang tiba-tiba bunuh gue gitu kan. Nah, pas dia di sana, dia tuh ngomong kalau ya walaupun mereka tidak tahu gitu kan, walaupun mereka sebenarnya aku sudah tahu mereka sudah lebih lama gitu kan. Mereka tidak ingat ingatan itu, tapi aku akan selalu ingat. Di episode kemarin justru dia yang lupa dan semuanya ingat apa yang mereka lalui bersama Subaru gitu loh. Dan detailnya tuh makin ini lagi loh, makin jauh lagi loh waktu episode 11 itu kemarin. Waktu Ekidonanya Anastasianya mau mati kan, dia minta dibunuh sama Subaru tuh biar ya tidak kesakitan lagi gitu kan. Yang pada akhirnya dia jatohin batunya. Dia komen bahwa hal simpel gini aja aku nggak bisa gitu. Ini hampir sama kayak waktu sebelumnya kan di season 1 tuh waktu ternyata dia tahu Rem yang ngebunuh dia dan akhirnya dia nggak percaya sama siapa-siapa. Dia cuman rebahan doang di kamar gitu kan, cuman minta ditolongin Beatrice doang. Kan pada akhirnya Rem yang mati tuh. Terus Ram pengen bunuh Subaru. Dia kabur, pas kabur dia pengen bunuh diri, dia nggak bisa. Dia ngomong yang sama lagi, yang sama juga. Hal sesimpel ini aja aku nggak bisa lakuin. Terus ada lagi satu lagi aja gini. Gue sampai bikin esai anjing. Lagu bikin apa? Yang mana? Adegan yang season ya episode 11 atau yang episode berapa, Del? Ya rangkaian dari 8 sampai 11 ini waktu pokoknya ketika dia hilang ingatan aja. Yang ini setelah dia nggak ngasih tahu dia hilang ingatan atau dari awal kan tadi gua pembahasannya dari awal dia hilang ingatan sebenarnya karena ininya kan klimaksnya kan di 2 episode kemarin tuh gitu kan, yang pada awalnya di season 1 semua orang pingin bunuh Subaru karena nggak percaya, malah sekarang dia yang nggak percaya sama semua orang dan pingin bunuh semua orang gitu. Terus di lagu Stay Alive juga anjir, kalau kau inget ini gue juga tadi agak heran ya kenapa tiba-tiba ada lagu season 1 di episode ini, udah kemana tahu kita tuh tiba-tiba balik lagi. Bro, yang nyanyi juga Emilia, yang nyanyi Takahashi Rie, emang kayak begitu. Dan lagu itu pertama kali muncul di ReZero itu ketika Emilia nggak percaya sama Subaru, ketika dia pergi gitu. Muncul lagi di episode 11 ketika Emilia ingin dapat kepercayaan Subaru, ketika Emilia udah kehilangan Beatrice, ketika Emilia udah kehilangan banyak orang, udah nahan despairnya dia, tapi dia berusaha tetap bersenyum di depan Subaru gitu, tetap berusaha untuk mendapatkan kepercayaannya Subaru. Keluar lagu itu, makanya ketika Subaru bilang namaku Natsuki Subaru, pecah air matanya Emilia di situ. God damn bro, damn man. Itu di novel itu kalau dialognya di novel ya mirip-mirip juga sih, dan yang sebenarnya lagu
lagu Stay Alive yang kemarin yang di season 1 sama yang sekarang itu ada sedikit perubahan. Terus aku ngedenger kan lagu itu. Jing aku merinding banget Jing, kayak semua itu kayak apa yang dialami Subaru yang nggak tahu apa-apa lagi kan. Diingatkan lagi aja sama Emilia, kayak mereka tukeran posisi gitu loh. Itu aku sukanya. Iya itu loh. Dan begitu si Emilia jatuh ke bawah, dia refleks langsung lompat ke bawah. Anjing, berani-beraninya kau Natsuki Subaru bisa jatuh cinta ke cewek yang cantik seperti itu. ini, anjing. Itu gila. Harus. Ini baru kelihatan keren banget kalau misalnya inget sama episode sebelumnya, sambung-sambungin sama episode sebelumnya. Cuman kalau episode 11 as individual ya sebenarnya sama-sama aja kayak episode lainnya. Iya bener. Yang 11 ini mereka bagus di gimana cara mereka milih musik. Aduh aku lupa lagi. Na 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 na. Itu kan ada juga dimasukin lagu Itu itu. Skrillex ya? Iya, itu dimasukin waktu percakapan Emilia sama Subaru tuh harusnya. Gimana cara mereka pakai musik sama voice actingnya ngegendong banget sih. Itu kenapa aku ngerasa episode ini ya sebenarnya 10/10 nggak wajar. Tapi kalau aku bias ya aku bilang, wah gila 10/10 banget. Itu karena aku udah nonton sebelum-sebelumnya, udah invested bro. Aku beli novelnya bro. Kayak ini direksinya kayak apa sih, Rick and Morty? Hah? Rick and Morty? Anjing, enggak lah. Serius, Rick and Morty yang ketika pertama kali keluar Evil Morty-nya kan ada Oh lagu pas itunya ya? iya, pas Evil Morty berhasil ke dunia Infinity itu jadi berubah lagunya sama tapi versi orkestra. Damn. Gara-gara kau aku tahu Rick and Morty, ternyata bagus loh cerita. Bagus banget ya, gue isekai, best isekai kalau misalnya di inilah One Two sama ReZero lah. Anjing, ada yang bilang direktornya newbie, babi. Enggak anjing, justru dia kan ngambil ReZero tuh kalau nggak salah dari season 3. Dan menurutku ya sampai sekarang sih bagus-bagus aja ya. Aku suka sama direksinya ReZero, selain direksi animasinya jujur. Gimana cara mereka pakai musik, mereka pakai dialog, bagian yang di-cut apa aja, bagus menurutku. Jadi intinya Apa ya? gimana season 4 ini? Serius nih, kalau serius. Kalau serius ya menurutku season 4 ini, season 4 ini picknya ReZero. Karena setelah itu kau gak bisa ngerasain pick yang kayak arc 6 ini. Karena gini, untuk sekarang aja ReZero itu kan sekarang baru sampai episode 11 ya. Itu berarti kita masih ada 8 episode lagi. Kalau nggak salah mulainya bulan Agustus. Nah, dari situ ini tuh kita baru setengah jalan nih. Ke belakangnya itu lebih bangsat lagi. Bagian Meili menurutku bagus banget sih. Yang dia jadi setan atau yang baca buku kematian? Bagian Meili yang masih hidup, bukan, pas dibacain buku kematiannya. Kasihan. Dia itu kan hidup sama Elsa, habis itu dia hidup lagi sama Capella. Siapa sih namanya itu? Mbak itu yang jahat banget dah. Capella. Archbishop of Last. Ya, kalau nggak salah dia Last. Nah, dia itu, aku gak nyangka aja gitu. Di anime kan ternyata bisa bikin aku merinding. Jadi kalau lihat adegan itu ada dia diubah jadi kodok, diubah jadi makhluk-makhluk gak ini. Jadi ikan. Iya. Dia masih jalan ya? Iya. Dan dia masih kecil pada saat itu, anjing. Ih, bangsat. Nah, dan setelah ngebunuh Meili sebenarnya ada tuh turning point-nya. Kalau misalnya kau ngebaca If Route, Subaru minta bantu Shaula buat ngebunuhin orang-orang lainnya. Yang glutoni. Oh iya. Apa? If glutoni. Aku lupa if apa dah. Yang buat baca buku bukan sih? Iya, buat baca buku. Oh, sorry, di episode 11 kemarin itu yang di-cut bagian kenapa Raid bisa turun ke bawah. Oh iya, nggak dijelasin sih itu. Oh Nggak iya, dijelasin, itu kan? nggak dijelasin. Itu sabar, itu nggak dijelasin atau belum dijelasin? Nggak dijelasin. Atau emang nggak dijelasin di novel juga? Dijelasin. Oh. Jadi kalian ingat kan si Shaula ngasih tahu ada 4 peraturan. Awalnya dia ngomong 5 peraturan, terus habis itu dia pedal back bilang 4 peraturan. Ya kurang lebih kayak gitu. Aku nggak tahu ya, aku agak messed up juga nih karena udah lama banget bacanya. Apa karena belum diceritakan atau gimana? Peraturan itu apa aja sih? Gua rasa itu pasti nanti diceritain sih. Peraturannya aku juga lupa sih apa aja. Intinya jangan ada yang keluar lah. Itu yang gue ingat doang. Jangan ada yang keluar, jangan melanggar perintah Allah. Sholat 5 waktu. Terus nomor 3, nomor 1 selalu benar. bayar pajak tepat waktu. Nomor 4, ketika kau lupa peraturan 1, 2, 3, balik ke aturan pertama.
Tapi di anime juga memang tidak ada waktu untuk menjelaskan gitu. Emang nggak dijelasin. Kayak situasinya tuh sangat ini loh, sangat masuk akal kenapa nggak jelasin gitu. Karena sama-sama ini kan, sama-sama kita lagi racing against something gitu. Iya, lagi high intensity, lagi high cortisol gitu loh. Sama Yang kita satu ngelihat lagi dari nyari POV-nya Subaru kan. Kita kan ngelihat dari POV-nya Subaru, wajar kalau kita nggak tahu apa-apa. Sama kayak Subaru yang tidak tahu apa-apa. Oh, bener. Aku ada lihat di komen. Bener. Rate itu turun. Rate kan turun. Sebenarnya bahunya Subaru itu waktu itu patah gara-gara dampak si Emilia sama Ram berantem. Terus dibaikin pundaknya Subaru tuh. Aku baru ingat lagi. Aku baru ingat itu di-cut di novel. Itu di-cut dari anime. Dan sebenarnya itu mau nunjukin kalau Rate itu sebenarnya nggak jahat. Dia cuma nggak suka bosen aja. Di anime tiba-tiba keluar overlay gratisan pas mereka berantem. Wah. Recognize that overlay anjir. Gue kayak anjing kenapa sekelas produksi ReZero pakai overlay yang gue punya. Cuma ini ya, satu hal yang gue agak berat ketika bahas ReZero, terutama tiap kali gue kelar nonton gitu. Gue nggak bisa ngebedakan mana yang belum diceritakan sama memang tidak diceritakan. Itu jagonya direktornya. Siapapun yang bikin naskahnya itu, kadang-kadang yang keren itu adalah seharusnya ini informasinya dikasih tahu di sini, tapi disimpan dulu buat nanti. Kayak misalnya, kau ingat nggak di awal-awal Subaru itu ada kayak terjebak dalam sebuah ruangan warna hitam ungu gitu. Terus tiba-tiba ada musuh dari season 3, Archbishop of Pride sama Archbishop of Sloth. Oh, in Shadow Garden. Sebenarnya setelah itu tuh dijelasin. Kalau di novel seingatku dijelasin. Itu tuh apa, kenapa bisa di situ gitu. Terus habis itu mungkin nanti itu bakal dijelaskan kalau di animenya. Soalnya jarak dijelaskannya tuh deket. Seharusnya di anime sudah dijelaskan tapi dipindah posisinya mungkin. Oke, berarti ini berarti ngikutin penjelasan yang ngikutin POV Subaru. Iya. Jadi jelasin itu ketika jadi Subaru ya. tahu gitu loh. Terus habis itu yang seingatku juga kan bagian pertama kali menurutku ini keputusan cerdas dari direktornya. Di awal-awal kan ada tuh yang mereka kehalang tembok terus didorong sama Subaru bisa kebuka. Iya. Nah, itu sebenarnya yang episode 3 ya. Aku lupa episode berapa, episode 3. Episode 3 tuh yang si Anastasia jadi 50-50. Iya, 50-50. Intinya terus kan itu mereka di bawah tuh. Kenapa mereka bisa berantem? Itu nggak dijelasin kenapa. Kenapa mereka bisa marah itu nggak dijelasin. Iya nggak apa-apa nggak dijelasin karena buat yang tahu-tahu aja. Dan kalau misalnya nggak tahu pun nggak masalah. Jadi sebenarnya di bawah itu adalah tempat buat segel satu makhluk gitu. Ada buat nyegel satu makhluk. Dan itu tuh makhluk itu nyebarkan miasma. Dan miasma itu yang bikin orang jadi gila, mencemarkan mana dan apa segala gitu. Oh. Nah, alasan kenapa Subaru bisa masuk ke beberapa pintu itu sebetulnya tergantung dari berapa authority yang dia punya. Authority dari tiap Archbishop. Nah, itu. Dan miasma itu juga seingatku nggak dijelaskan waktu kenapa sih mereka bisa ngambil air dari green room doang. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, itu kalau nggak dijelaskan pun nggak masalah. Tapi ceritanya tetap berjalan kayak biasa aja. Bau ketek satela yang bener aja lu, beat karbit. Punya selera ya, dipikir juga kalau mau diomongin. Kalau yang soal miasma tuh dijelasin. Emang iya? Subaru sempat nanya ke Anastasia setelah dia ngelup yang mati kan, yang jadi Kiko 50-50 tuh. Si Subaru nanya ke Anastasia soal miasma. Cuma tidak dijelasin secara spesifik kalau mereka kena miasma selama di terowongan itu. Subaru cuma nanya doang, efek buruk miasma tuh apa sih? Tapi selama di dalam terowongan itu emang nggak dijelasin kalau itu efek miasma. Jadi nggak dijelasin secara langsung. Kayak limbah nuklir. Oh, ini dijelasinnya tuh kayak kau akan kehilangan pikiranmu gitu. Cuman ketika mereka jadi gila dan itu mereka nggak sadar itu tuh miasma. Ya, jadi istilahnya nggak dijelasin secara langsung, tapi sebenarnya dijelasin. Terus begitu Subaru naik tangga, itu kan dia gila gara-gara miasma juga. Ya. Itu suka tuh bener show don't tell. Sebenarnya kalau di-cut sih banyak ya. Aku bagian Julius di-cut itu menurutku ya udah biasa aja. Karena di sini kita kan mau mendapatkan bromance-nya Subaru dan Julius. Karena toh ujung-ujungnya bakal dilupakan lagi sama Subaru. Dengan memberitahukan sedikit yang segitu, jadi penonton mungkin bisa attach dengan karakternya si Julius. Nah, begitu Subaru hilang ingatan, makanya Julius itu langsung kayak sakit hati banget. Ram jadi marah banget. Karena satu-satunya orang yang ingat Julius sama Rem cuma dia doang. Cuma Subaru doang. Nah, biar penonton juga ngerasain, jing jahat banget ya.
kok bisa dilupain ya gitu. Itu ReZero sebenarnya. Sebenarnya ada, men udah lama banget aku bacanya soalnya makanya aku agak ketukar-tukar. Cuma kan gue sempat ini sih baca komentar katanya yang pas dia jadi Daniel terus masuk ke terowongan itu dia bukan cuma ngebuka 3 tapi ngebuka 4. Di novel di awalnya 3, bentar, dia kan punya, oh ya awalnya 3 tapi di novel dia bisa buka 4 karena kan di awalnya kan 3 dia punya Envy, Pride sama. Nah di sini dia punya Greed yang apa, Greedy bukan yang makan nama itu, iya itu 4 lah itu ya, harusnya 4 itu ada di novel. Oh iya ya. Mungkin karena belum. Oh iya Oh iya make sense sih kalau begitu. Kita kan nggak dikasih tahu kenapa Subaru bisa kayak gitu. Kau mau ke spoiler nggak? Enggak. Sebaiknya jangan buat penonton. Tapi setidaknya gue gara-gara gue reaction jadi gue lumayan tahu lah sedikit lah soal yang begitu-begitu. Dan gue baru kepikiran tadi, oh iya betul juga ya. Pantas dia bisa buka gerbang keempat. Ya pokoknya gitulah. Itu ada di volume 24. 24-nya belum dikeluarkan sama Gramedia. Tumben lambat. Itu tuh Jadi Gramedia tuh lucunya itu kan Ponix ini ya, Ponix Gramedia gitu kan. Mereka itu gara-gara animenya tayang langsung dikejar tuh 21, 22 langsung dikejar. Ini 23 belum keluar nih. Awalnya tuh novel baru 1-5 apa 1-6 gitu. Makanya kan itu ada tuh di belakang. Cuma doakan kurang. saja kira penyuntingnya biar cepat editorialnya. Iya, Biar keluar beres. Aku nunggu nih yang 24 nih gimana translatean Indonya. Bentar, kalau if itu tuh ada di anime atau gimana? Atau Enggak cuman if non canon? Aku nggak tahu nih definisinya canon apa non canon itu gimana. Soalnya yang nulis itu sama-sama TP Nagatsuki Si tetap autornya. Ini autornya, tapi kan jadi gini, ReZero itu sebenarnya ada 3 form. ah, Ada web novel, ada light novel, ada anime, bahkan ada komik gitu kan. light novel itu di mana? Yang if itu ada di web novel yang Oh, bisa web gue baca novel. gratis di kalau nggak salah Shousetsu. Ada juga yang nge-translate. Oh, Biasanya setiap oke. tanggal 1 April bakal ada. Tapi kalau di Nah, itu kan web novel tuh, web novel Iya. web dong. Di light novel if yang udah diadaptasi itu cuma slot if yang dia nikah sama Rem. Nah itu sempat ditis di animenya. Betul, di season 2. Antara 2 atau 1 iya. kayaknya 1 deh. Satu kayaknya. Waktu yang Rem ngomong bentar. ke Subaru. Season 2 kan di kampung kan yang Garfield kan, ketemu Garfield Iya, kan? yang Iya. sama yang di kebun tehnya gitu. Iya, cuman ini doang sebenarnya itu cuman if membayangkan aja kalau ada anime kalau nggak salah. Oh iya ada betul ada di season 2. Waktu si itu ingatannya Rem mau dimakan sama Leibatan Kaitos. Ada tuh gambarnya Subaru sama Rem nikah. Nah itu tease-nya tuh. Itu tease doang tapi. Berarti tapi animenya mah berdasarkan dari light novel kan? Iya, betul. Ya dari mana-mana. Di light novel, dari light novel. Nih ya, padahal ya kalau aku benci banget sama orang-orang yang bilang, maksudku bencinya itu aku benci karena mereka terlalu bodoh sampai mereka nggak paham dan sampai sebegitunya membenci ReZero. Itu kenapa? Why? Supaya ReZero nggak di slender, biar aku aja yang nge-slender. Aku sebagai fansnya gitu kan. Subaru mah karakternya tolol. Dia kan bisa tinggal kembali ke masa lalu, tahu outcome-nya gimana. Tinggal ulangin aja. Ya kalau kayak gitu ada if yang ini. Kalau misalnya itu kejadian. Terus juga, kau tahu nggak sih sebenarnya kenapa sih tiba-tiba di loop pertama Subaru kan ngasih tahu tuh yang waktu dia hilang ingatan kan. Set dia bangun dia lupa ingatan. Nah, terus kedua habis itu dia dibunuh tuh, didorong dari tangga gitu kan, mokat gitu kan. Terus dia bangun lagi. Di situ ekspresinya kurang lebih berubah. Aku lupa di loop kedua atau loop ketiga ekspresinya berubah. Karena ekspresinya berubah dan dia nggak ngasih tahu kalau dia hilang ingatan, orang-orang jadi makin curiga. Kuulangin lagi. Di loop keduanya, karena ekspresinya Subaru berubah, bagaimana cara ngomong Subaru itu berubah, akhirnya orang-orang makin curiga sama Subaru. Itu kenapa kita ngedenger si Ram bilang Subaru itu beban. Emilia bilang enggak, dia nggak beban, dia bla 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 gitu. Yang lain banyak pokoknya yang bilang Subaru beban. Anastasia bilang dia liabilitas segala macam. Didorong tangannya lepas-lepas kenapa-napa gitu. Itu tuh karena ekspresinya berubah, karena ekspresinya lebih masem gitu loh. Bahkan slightly berubah aja bisa ngerubah outcome. Itu udah berulang kali dilihatin nggak sih? Bahkan season 1 ketika Subaru pingin pulang ke kediaman Matters. Iya. Jadi udah terus-terusan loh.
Diulang-ulang Iya, loh. sebenarnya di ReZero itu every conversation matters, Heeh. every little things itu matters. Itu kenapa sebenarnya kalau ngebilang ReZero itu anime gampang kayak seharusnya kan dia tinggal bisa kembali ke masa lalu. Tokoh utamanya tidak solutif. Iya, maksudku kok baru habis dari mokat gitu loh, lehermu keputus, perutmu kebelah gitu. Kok begitu bangun sakitnya juga masih ada gitu. Kaget kan soalnya. Itu bahkan pernah dilakukan sama Subaru sendiri kok. Ketika mau dibunuh sama Rem, kan dia mengulang Iya, dia mokat terus-terusan. sendiri kan itu episode 7 BTW. Iya, ketika dia apa sih namanya terus-terusan ngulang lagi belajar ngupas, belajar apa, dia sampai muntah-muntah itu loh, yang akhirnya ditenangin sama Emilia itu loh. Itu loh, ya kenapa nggak dilakukan Subaru ngulang-ngulang mulu? Dia pernah, men. Dia pernah, bahkan yang diulang itu cuman pelajaran-pelajaran cara ngurus rumah. Cara Iya, ngupas, cara bersihin rumah. gitu Gini- loh. Dia bener-bener bahkan kelihatan itunya stresnya tuh kelihatan sama Emilia. Gini Jadi- aja, jangankan mati, kukumu kecabut aja itu sakit. Iya. Makanya. Iya. Jadi Orang tuh terlalu menggambarkan kematian, ngelihat Subaru, ngebandingin dengan karakter-karakter lain yang kalau habis mati bisa tetap aura farming. Subaru tidak, bro. Subaru tuh kayak kita. Cuy. Bro, kukunya kita lepas aja tuh menangis darah bisa-bisa itu. Subaru, lu lihat sendiri seberapa sadis cara dia mati. Jadi poinku adalah orang-orang yang gak ngerti ReZero dan ngebenci ReZero sampai segitunya, itu tuh orang-orang yang emang gak bisa nangkep animenya ReZero, emang kecerdasannya gak nyampe aja. Karena kalau kau Iya. sadar ReZero ini ceritanya bukan cuma soal isekai, tapi tentang bagaimana karakternya Subaru itu berubah. Iya. Gimana sih coba lihat aja deh gimana perkembangannya Subaru dari arc pertama. Arc pertama itu yang di Roswell itu ya. Banyak lah arc pertama, arc-nya yang di Ekidona, yang di Sanctuary, terus habis itu arc-nya di pulau terpisah itu yang ketemu sama Semua Archbishop. Plutoni. Lupa pokoknya Archbishop lain lawan banyak Archbishop. Itu kan karakter Subarunya tuh yang berubah. Awalnya dia mau biar aku aja yang berkorban. Gue yang paling jago di sini, gue paling bundir. Lama-lama dia sadar, lu nggak bisa ngambil semuanya gitu. Di season 2 masih kayak begitu juga. Gue yang bisa ngambil semuanya dan habis itu disadarkan, kau harus menyerahkan semuanya ke orang lain juga. Akhirnya dia membiarkan Emilia yang menyelesaikan ujiannya kan. Terus yang di ketiga, dia dibilang jangan terlalu banyak mati, sayangi dirimu. Di season 3 dia mati cuma 4 kali apa 5 kali gitu. Di sini dia disuruh mengingat dirinya sendiri. Kita diingatkan nih karakter Subaru yang asli sebelum berkembang tuh bagaimana. Apakah dia bisa ngulangin perkembangan itu atau enggak. Adalah pokoknya keren lah. Ada percakapan Subaru dan Subaru tuh pokoknya. Nah kalau misalnya kau nggak nangkep ReZero itu adalah tentang perkembangan dari karakter Subaru, menurutku kau emang dongo aja gitu loh. Kalau misalnya I don't know man. Ya kalau misalnya Kalau benci ReZero tuh aku langsung asumsi emang kurang cerdas aja. Bang Eno aja aku katain tolol kok. Tapi dia bilang dia suka sama ReZero, cuma dia capek nontonnya gitu. Ya sebenarnya nggak cuma ReZero, Aben nonton yang lain juga kau harus menyisakan empati gitu biar kita ngerti apa yang yang karakternya rasakan gitu. Tapi Kita kan bisa aku fans ngomong ReZero. iya maksudnya kita bisa ngomong kenapa Subaru nggak ngulang-ngulang aja. Kau ngomong gitu tuh karena kau pakai logika sebagai penonton, kau nggak pakai logika sebagai Subaru gitu. Kau nggak masukin empati di situ. Jangankan ReZero deh yang emang ceritanya kompleks. Doraemon pulang itu dianggap arc cengeng anjir. Nobita cuman pingin berantem sama Giant, habis itu ditolongin Doraemon terus udah aja beres gitu kan. Dianggap wah cengeng, kenapa gini doang, cengeng kan cuma anak kecil. Enggak juga kalau misalnya kau coba memposisikan diri sebagai Nobita di situ, itu peak anjing. Gimana ya, temanmu pulang anjing, temanmu yang gak kau sangka pulang gitu. Temanmu anjir, itu loh, your Rick to your Morty gitu kan, to my Morty, your Rick to my Morty, your Romeo to my Juliet itu loh, your Face to your Furious. Anjing. Tapi intinya ini sih, karakternya Subaru itu sangat menarik untuk dibedah gitu. Gimana perkembangannya, gimana semuanya. Itu kenapa aku sangat suka dengan ReZero. Karena jujur-jujuran aja dari ReZero aku tuh juga cukup belajar. Kurang lebih seperti itu ya Bang ya. Belajar untuk Sigma, Bang. Apa? Belajar untuk menjadi Sigma. Kagak ada Sigma-Sigmanya gitu. Tapi ngomongin soal ini ya, perkara mati berkali-kalinya Subaru. Kalau gua nggak salah ya, gua sempat ngelihat ada yang Subaru coba ngelawan Elsa,
udah mati berkali-kali dan gak menang-menang lawan Elsa. Sampai akhirnya dia Iya. minta dia minta tolong sampai akhirnya dia minta tolong ke Reinhardt atau gimana gitu. Nah, Itu benar nggak? sorry, gini, ada. If-nya itu kayak gini, if-nya itu dia udah berkali-kali berkali-kali mau coba ngalahin Elsa kan, nggak bisa-bisa. Terus habis itu akhirnya muncul nih satu jibrik namanya Reinhardt gitu kan. Muncul, Jibrik. terus mati. Oh, anjing juga nih orang nge-cheat gitu kan. Marah dong dia. Akhirnya dia mencari cara tuh. Gimana caranya supaya bisa kuat dan ngebunuh orang-orang yang dia mau gitu. Itu aku lupa if apa. Cuma itu salah satu if yang kalau ku baca tuh agak di anjing twisted banget. Aku nggak bilang keren ya. Aku bilang kayak twisted aja. If Pride Karena bukan If Pride. aku lupa if apa. If apa? If Aku belum Pride. baca chat. Gua Pride. baca chat If Pride. Gua baca chat. Oh, Pride. Tapi kayaknya Intinya kelakuan kayak gitu Pride sih, kayak ngerasa kalah dari orang padahal dia yang nolong gitu awalnya. Iya, dia itu sampai Subaru tuh sebenarnya lumayan kuat untuk average human. Di gang yang di awal kan lawan 3 bandit tuh. Iya. Itu dia berkali-kali tuh supaya bisa ngehabisin itu bandit itu. Terus Elsa juga dia nge-abuse Return by Dead-nya. Sampai akhirnya dia saking kuatnya tuh dia ngumpulkan ada dua karakter kuat lah. Satu namanya Cecilius aku lupa. Satu Halibul apa. Pokoknya itu dua tuh karakter spoiler tuh. Tapi ada nanti soon di arc next-nya harusnya. Cuma poin gue gini, artinya mau berapa kali pun mati si Subaru, kalau cuma modal otot, dia nggak bakal bisa menang. Iya, itu kenapa dia perlu ini kan? Iya, itu kan poin. Karena belakangan ini lagi rame soal pembahasan antara Subaru sama karakter dari Manhwa lah yang punya plot kayak Subaru juga. Nah, di Manhwa itu si karakter tuh ngulang berkali-kali dan makin lama dia makin kuat. Sedangkan si Subaru ini mau ngulang berapa kali pun nggak bakal tambah kuat. Actually ada penjelasannya, seingatku penjelasannya tuh kayak gini. Subaru dia itu udah latihan sampai goblok lah ibarat kata lah. Udah latihan otot apa segala gitu kan. Begitu dia kembali ke masa lalu, ototnya kembali, nggak ada perkembangan. Bahkan refleksnya pun kembali. Reset kan berarti, reset anjir. Yang dibawa cuma ingatannya aja. Nah, wah, itu arc 7 tuh, itu di arc 7 tuh di awal-awal arc 7. Arc 7, ya pokoknya sekitar arc 7 itu ada tuh. Gimana Subaru mencoba lawan manusia lain, adalah. Itu another story for another time, cuma itu cukup digambarkan nanti di arc 7. Enggak, ini juga pernah diliatin juga ya, sama kayak waktu pertama kali masuk ke kediamannya Roswell. Dia kan berkali-kali ngupas tuh terus-terusan terus-terusan jarinya luka. Padahal udah kayak berapa kali mati gitu. Kayak kalau dihitung-hitung bisa sampai 2 minggu sebenarnya. Makanya sebenarnya ReZero tuh nggak sesederhana itu. Tapi kenapa sih season 4 ini peak banget? Menurutku peak banget itu karena Subaru paling banyak mati di sini, paling banyak dapat revelation di sini, sama jadi kita kayak ngerasa oh ternyata dunia ini soalnya kontras banget dari yang season 3. Kontras banget sama arc 5 gitu loh. Itu kenapa peak banget. season 3 tuh menurut gue terlalu mulus loh. Makanya kerasa hambar. Udah ini season 3 tuh udah jelas kita musuhnya siapa, kudu ngapain gitu loh. Bener. Sama udah ini jelas musuhnya siapa mau ngapain dan yang anehnya ya musuhnya para gitu. witch di situ. Tujuannya para witch di situ cuma buat ngambil buku Tulang. kitab sama tulangnya Typhon apa lupa lah tulangnya siapa deh. Karena emang lagi persiapan aja. Sebenarnya kalau mau abis-abisan sama Archbishop of Last, udah abis semua itu mereka. Orang satu dunia diubah jadi lalat loh sama dia, sama itu bocah. Itu. Ih, takut lah. Kau kalau wah anjing aku geli tuh nonton yang itu tuh. Yang jadi Sisanya lalat. di animasi. Sisanya ceritanya aku nggak ngerasa wah. Gue cuma suka part 1-nya sih. Masuk part 2 tuh udah hambar banget. Iya. Setidaknya part 1 tuh setidaknya part 1 tuh banyak kejutan loh. Kayak tiba-tiba semua witch kumpul, terus tiba-tiba awalnya cuma Sirius doang, tiba-tiba dari Gulus, tiba-tiba ada libatin Kaitos, tiba-tiba banjir. Wah, itu part 1 betul-betul tidak berhenti. Part 2 lurus aja terus. Dan itu yang menurut gue bikin season 4 balik lagi jadi bagus. Karena di season ini banyak kejutan yang tidak disangka-sangka. Yang episode 3 masuk di dalam terowongan. Siapa yang nyangka coba tiba-tiba jadi 50-50 si Anastasia. Gue aja kaget pas nonton tuh. Gak ngira. Gue gak nyangka tuh. Ada yang berteori bahwa pas Anastasia jadi 50-50 itu balik lagi Anastasia. Iya, bukan Eridona lagi. Bukan Eridona lagi. Makanya kan awalnya kan Eridona udah siap mati tuh, udah siap bertarung sama Ram kan. Tapi pas dia mati tiba-tiba I don't want to die. Gitu. Sini tak kunai. Karena dia nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Tiba-tiba udah Nah, di situ tuh sebenarnya aku nggak tahu ya di translatannya gimana ya. Soalnya ini aku belum aku nggak bisa bahasa Jepang dan nggak bisa baca Jepang. Jadi obvious
obviously. Jadi aku lupa, aku baca ini di Reddit udah cukup lama. Si Anastasia sama Eridona kan sebenarnya dua orang yang berbeda. Ya. Nah, kalau si Anastasia itu pakai Watashi kalau nggak salah, sedangkan Eridona tuh pakai Boku. Pokoknya dua itu beda Iya. ketika berbicara pas di novel. Nah, aku juga lupa. Logatnya juga beda Jadinya- kok di anime. Hah? Logatnya beda. Beda juga. Berarti itu kembali berarti. Soalnya kan Badannya ini. kembali setelah dia ini. Soalnya kan tadi waktu gua nonton episode 11 kan gua agak heran juga kenapa tiba-tiba ada Stay Alive gitu. Makanya gua rewatch lagi season 1 tuh. Pas ketemu Anastasia. Ini gue yang nyanyi. Beda banget ininya. Itu dia Hane gitu loh ngomongnya. Kalau Akidona tuh kayak orang-orang Tokyo. Oh, itu banyak banget yang di chat. Makasih chat udah membenarkan Uchi ya. Aku lupa. Udah lama men. Ini Oh arc iya. 6 udah berapa tahun lalu. Ya, wajar kalau confirm lupa. di episode 11 berarti kan. Iya. Wah gila, Stay Alive emang lagu yang selalu berhasil sih. Iya. Emang Takahashi Rie, My Bini, gila. Itu Takahashi Rie juga tuh yang ngisi tuh belakang tuh. Megumin, My Bini. Wibu. Bacot anjing. Oh. Ini apa? Aduh, aku jadi lupa tadi mau ngomong apa. Ntar aja. Oh ya, di ReZero tuh kalau di season sebelumnya ya, seingatku kita ada kayak versi. Jadi mereka kayak ada ngobrol-ngobrol gitu. Bukan radio. Kalau radio beda cerita. Apa ya? Kayak after story kalau misalnya anime udah habis, setelah itu tuh baru muncul, atau biasanya pas di tengah-tengah pas ada pergantian bagian gitu. Tuh ada kayak story time atau apa gitu yang karakternya jadi chibi. Model-modelan kayak yang ini break time. kayak break time-nya. Iya, Ya. tahu. Oh, break time. Nah, aku nggak ketemu tuh translatannya anjing. Aku mau translate itu soalnya kadang-kadang ini autor anjing. Bukan autor sih, ini tim produksinya agak anjing. Karena Kenapa? sebenarnya di break time itu tuh kayak menceritakan apa yang kena cut. Iya, kayak misalnya Oh, iya. ada beberapa yang kena cut, ada yang spoiler ke depan, ada yang gimana, pokoknya ada banyak deh. Dan ya katanya kalau dia break time itu canon. Ya benar. Break time itu canon. Canon. Di break time itu ada ini loh, ada waktu Subaru lagi siap-siap itu, waktu Julius lagi masukin barang ke kereta kuda tuh, dia bisik ke Beato kalau misalnya itu bukan Anastasia. Di break time loh itu. Iya, itu makanya break time itu sebenarnya canon. Berarti selama ini Beato udah tahu. Makanya dia nggak kaget. Yang kaget kan cuma yang nggak tahu, which is cuma yang ini. Masalahnya Beato itu jarang kaget. Dia tuh kaget kalau misalnya tiba-tiba dapat afeksi aja. Tiba-tiba di waktu awal-awal ketemu Beato tuh, kalau misalnya tiba-tiba dikasih nama panggil Beako tuh, itu dia kaget. Kalau tiba-tiba diangkat, dan itu baru kaget gitu. Kalau misalnya ada hal-hal anomali itu enggak. Bahkan Roswell sama Beako itu hampir berantem di depan rem. Break time itu yang oke juga. Meili sama Elsa. Aduh, Elsa, aku jadi makin simpati aja sama karakter Elsa. Kasian sama Elsa. Elsa tuh ngerawat si Meili, bener-bener ngerawat kayak beneran ibu, bukan mama. Kalau Archbishop of Last itu kan dipanggilnya mama karena dia yang dianggap ngebesarin gitu. Tapi yang sebenarnya memberikan sisi manusia dari si Meili yang gak manusia-manusia banget itu ya si Elsa. Itu kenapa kan, gimana kalau misalnya aku mati? Dia ada ngomong kayak gitu tuh di break time. Yeah. Terus dia suka ngegigit Elsa juga. Shit man. Shame. Dah gitu. Ada juga yang komen tuh Aldebaran di reveal di break time. Kamu mau spoiler atau enggak? Ini harusnya bukan spoiler sih, karena ini emang kena cut kan yang Aldebaran dari Anu kan. Dari Sekai. Oh iya, udah. Iya, itu kena cut itu. Itu kan kena cut. Nantilah gua tonton break time satu-satu. Tonton break time. Yang bikin hati juga lore menurutku oke lah. Cukup solid lah. Bukan yang sempurna tapi cukup solid. Gue kira kayak ini loh, kayak break time itu cuman kayak spesialnya Koani gitu loh. Hal-hal yang sebenarnya memang terjadi tapi tidak penting-penting amat gitu. Remeh-temeh lah. Nah pas tiba-tiba Subaru ngebisikin itu ke Beato, gue heran aja. What the fuck, berarti kenapa hal sepenting ini kagak masuk anime anjing? Banyak lah. Ih anjing, seru banget dah pokoknya dah. Tuh kenapa aku suka sih kalau ngebaca ReZero itu bener-bener yang novel yang ku baca religiously loh. Maksudnya kayak bener-bener religiously. Baca kepo, soalnya kepo. Bukan religiously kayak ku baca agama gitu. Beda ya, beda. Maksudnya sacrilegious. Beda religious dan religious. Asik lah bacanya lah gitu. Enaknya juga autornya rajin nulis loh. Kenapa? Enaknya ReZero tuh autornya rajin nulis. Suka nulis. Tidak kayak Overlord tuh. Gak kayak Overlord. Aduh, sudah mau 5 tahun nggak ada update. Kamu tau gak, Mek? Ku bikin salty lagi nih, Mek.
Overlord 5 tahun gak ada kabar kan. Heeh. Movie-nya terakhir jelek. Satu. Terus kedua, Autora ReZero nih ya, itu masih ada ngeluarkan if story, Mac. Halo Info aja tuh, Bos. everyone. Mas Orang Senja ngomong baru Hunter saja Hunter di nyawer chat. 10.000. Hunter x Hunter masih Min tolong update bahas nih. ReZero root grid yang Ngalah-ngalahin ngecit tuh. nah. Hunter x Hunter sakit pinggang gitu. Terakhir Togashi itu ngupload gambar panel, bukan panel, gambar kertas dia ngegambar, bro. Jadi Betul begitu ya. lah. Aduh. Mantap. Orangnya udah malas nulis ya begitulah. Aduh. Padahal udah mau tamat. Apa? Over what? Over what? Sedih saya. Bang Mek iri sama Tape. Iyalah. Nih, coba denger baik-baik ya. Namanya Autora ReZero, Teppei Nagatsuki. Natsuki Suba. Gila. Pas itu. Apa Iya, self insert berarti? Namanya self insert. Kayak Kanokari berarti ya. Iya. Kalau kali self insert. Iya kan sampai rambutnya CMC kan dibikin kayak ini kan, kayak autornya. Salah. Autornya potong rambut dulu. Baru MC-nya Baru nulis. Duh, anjing goblok banget dunia. Balik lagi ke ReZero. Sekarang ReZero lagi peringkat 2 di MAL dengan rating 9,14. Apakah itu overrated menurut kalian? Overrated. Ya, deserve sih kata gue. Biar nggak banyak yang nonton, biar nggak banyak yang tahu, biar nggak banyak yang hate. Udah aku kata-katain duluan aja sebelum dikata-katain orang. Iya, nggak, jangan di gatekeep dong, biar ekonominya jalan dong. Ekonomi kayak mereka mampu aja beli. Coba kasih lihat sini novelnya, Jing. Ayo mana sini? Mana? Personal anjing. Ayo mana sini? Gatekeep, Mana? anjing. Ayo mana? Mana buktikan kalau udah beli DVD ReZero? Ayo mana? Aku No. ada sih, gua lupa aku simpan di mana. Cuma yang menarik ini ya, orang tuh baru mulai menggaungkan ReZero overrated di season 4. Dan banyak yang ngomong begitu karena dia berhenti nonton di season 1. Artinya apa? Bang tolol. Lah. Gini. Iya iya. Nih. Anjing. Either tolol atau dia bagian dari aku yang berusaha ngejelek-jelekin ReZero biar orang kayak misal orang nanya gitu. Coba kasih tahu alasan gua buat ngelanjutin ReZero season 2, 3. Nggak usah Bang jelek gitu. Aku kayak gitu tuh jawabnya. Percaya sama aku. Kok kalau nanya ke aku, nggak usah dilanjutin. Emang kok nggak deserve? Kok season 1 aja udah bosan? Kok nggak deserve season 2 dan season 3? Apalagi season 4. Season 4 ini peak anjir. Aku bilang peaknya ReZero itu di season 4. Season 5 ntar kalau misalnya ada yang arc 7 harusnya. Kalau misalnya itu ada, itu nggak bakal sepik sekarang. Orang bakal ngenilai itu rendah ntar. Dan ini loh di Tower itu bakal ceritanya peak kalau misalnya kau tahu apa yang terjadi sebelumnya. Jadi harus nonton season 2, season 3 makanya bagus gitu loh. Itu. Jadi gini, intinya poin gua, mereka tuh baru tahu ReZero bagus setelah season 4 banyak yang ngasih rating bagus. Dan mereka nggak merasa, mereka tuh nggak sadar. Gini, istilahnya gini. Karena mereka nggak kuat nonton season 1, mereka mikir ReZero tuh isekai anime jelek lah, sama aja kayak isekai yang lain. Tapi setelah season 4 ternyata bagus banget dan banyak yang bilang ini bagus. Disitulah akhirnya mereka apaan bagus season 1 aja jelek begitu. Tapi pas ratingnya bagus, mereka baru bilang bagus. Nah itu orang-orang yang tidak punya pendirian dan gampang dicuci otak tuh. Makanya aku tuh suka banget nge-gatekeep ReZero. Sesuka-sukanya aku sama Frieren, aku nggak nge-gatekeep Frieren. Karena menurutku Frieren emang bagus, semua orang udah tahu gitu kan. Kalau ReZero, banyak banget orang yang nyerah dari season 1. belum nyampe ke episode 15, belum sampai ke episode 18 yang rem confess apa segala, udah stop. Emang gak deserve anjing. Anda tidak sedang melihat Akil gatekeep ya. Anda tidak melihat Akil gatekeep sekarang. Anda melihat Akil meremehkan manusia. Nih, ibarat kata nih ya, ini kan ada ibarat katanya ya. Ini air ini ReZero season 4 nih ya kan. Air ini ReZero season 4 gitu. Terus kita lagi ada di gurun. Orang-orang yang meremehkan season 1, lebih baik air ini ku buang, ku kasih minum kadal anjing daripada ku kasih itu. Enggak usah season 4 jelek, enggak usah, balik pulang. Isekai yang ngulang-ngulang ceritanya, ucap orang yang gak tahan season 1. Iya, jadi salah satu alasan orang meremehkan ReZero karena ceritanya ngeluping. Jadi orang, aduh, masa ceritanya ngulang-ngulang, itu satu. Kedua gak suka sama karakternya Subaru. Subaru season 1 kan menyebalkan banget ya. Sangat menyebalkan di season 1. Anjir. Tapi itu justru kan bagian dari Haruhi, development karakter kan. Iya, gara-gara ngeluping itu setiap mati itu beda kejadian anjir, nggak kayak Suzumiya Haruhi. Oh, Suzumiya Haruhi itu lebih goblok lagi tuh loopingnya. Iya, loopingnya lebih ngaco lagi tuh.
anjing. Ngabisin berapa juta yen tuh buat ngelooping tuh. Aduh apalagi ya. Tapi sebenarnya kalau menurutku pribadi, kalau aku jelas bias nggak nilai ReZero, tapi kalau misalnya pun disuruh untuk jadi subjektif, untuk ukuran anime isekai, ReZero tuh ya di peringkat 2 itu menurutku tinggian banget. Masih ada beberapa anime lain yang sebenarnya yang deserve itu loh. Yang kayak beberapa Serius? anime lama gitu. You name it lah pokoknya. Ada beberapa anime yang cukup oke. Untuk judul Kalau aku isekai? secara bias, ya aku Serius? bakal setuju. Kalau dia di peringkat 2 mal. Kalau biasku ya aku setuju lah. Orang kan kesukaanku. Tapi kalau misalnya kayak secara objektifnya, jujur di season 3 ini secara direksinya biasa aja. Tapi ini semua tuh terjadi karena didorong sama voice aktornya doang. Bagaimana cara sutradaranya ngedirect voice aktor sama musik itu doang. Sama beberapa lah cerita. Cuma ada banyak hal kayak misalnya dari animasi. Animasinya kurang banget. Dari season 3 ke season 4 itu beda, jelek, beda. Sumpah. Berantemnya Garfield yang sama tangan 4 itu jauh lebih bagus animasinya daripada yang cuma pecu gitu. Itu biasa banget. Jadi ini cuma digendong banget nih. Season ini cuma digendong sama voice actor sama musik. Kalau adegan Ya. gore, ReZero jelas anjing sih. Itu kalau lihat tuh Subaru yang tergeletak, terjungkal tapu lilit itu bisa lah. Itu bagus. Yang kena siku-siku tangga. Cedok, 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 Ya, cedok. Ya itu anjing, itu bagus banget sih itu. Tapi kan kalau rating di mal itu sebenarnya nggak cuman kalau misalnya ratingnya tinggi itu kan bukan berarti dari ceritanya doang, tapi dari kesuksesan komersialnya juga. Soalnya kan Iya. publik bisa ngasih rating. Kalau misalnya pingin tahu yang apakah ini anime bener-bener bagus kan harusnya Rotten Tomato tuh kan dipisah rating antara juri sama publik tuh. Jadi ya kalau di mal mah udah pasti anime-anime lama yang ceritanya lebih bagus itu bakal lebih kalah karena masih nggak semasif itu dulu Wibu itu. Masalah yang menarik dari ReZero ini, ReZero tuh satu-satunya anime isekai yang bisa nyentuh top 3. Sekarang top 2 malah. Satu-satunya isekai loh. Free Ren kan isekai. Nanti turun Natif 3 yang isekai. disalahin fandom ini Jojo. Tiba-tiba turun lagi nanti fandom Masalah Jojo. soalnya gini, Bisa disalahin. isekai tidak pernah ada yang nyentuh setinggi ini. Ah, Se- se- iya seenggak sih. masuk akal Jarang. itu season 4-nya loh. Season 3-nya aja yang waktu part 1 yang semengejutkan itu nggak bisa nyentuh angka segini season 3-nya. Tidak ada satupun judul isekai yang bisa nyentuh angka segini, malah top 2. Ini Coba dan kita kita cari ngomongin setelah season 2 3 itu loh. season 3, 4. Dan kita ngomong season 3. Yang Maksudnya kayak full action. rata-rata anime isekai season 2 juga udah pada lupa gitu. Kayak Isekai Ya. non Birinoka, Ah. ada yang inget kagak? Kemarin katanya bagus-bagus, cerot bagus ya. Nyepong-nyepongin, sorry. Belum nonton. Ngepuji-puji berlebihan anime Isekai non Birinoka. Sekarang yang ngomongin ada nggak? Oh doang paling kan, Mek? Gue belum nonton malah. Tuh kan belum nonton anjing. Belum waktunya gue maraton isekai mah. Kalau ReZero nonton mingguan, gas. Nah, tuh kan, Ngapain nonton anime isekai santai mingguan? Gabut kali Iya. kau. Isekai apa tadi? Isekai non Birinoka. Isekai non Birinoka. Non Bini Noka. Gue aja baru denger ya. Sudah jelek. Biar gue get keep deh. Oh, non Jelek. Bini Noka. Emang jelek anjing, emang jelek. Wah. Oh. Adil kalau suruh nonton juga besoknya. Cuma kalau dibandingkan ReZero, jelas ReZero lebih bagus lah. Tensura dilupakan juga anjing. Wah, Tensura lah. Iya, Apaan Tensura Tensura? Mana ada Tensura bagus ngalahin ReZero? Nggak ada lah. Mulutnya anjing. Sebagai orang yang tidak pernah absen nonton anime isekai sejak 2019, tidak ada satupun season Tensura yang bisa ngalahin ReZero. Nonton Tensura tidak ada sih. bedanya dengan nonton Isekai non Birinoka. Literally isekai yang santai banget ceritanya, mulus. Oke, Tidak ada kejutan. Tidak ada Isekai kejutan, yang bisa nyanyi. plot-plotnya itu biasa aja. Terus pertanyaanku, isekai yang bisa ngesaingin ReZero apa? Tidak ada. Rick and Morty. Mushoku Tensei? Rick and Morty Mentok. bukan No. anime bangsat. Iya. Kartun tahu karena US ya, but Iya. keep it open mind. Dari segi kualitas itu ya inilah apa mereka kayak balapan gitu loh. Rick Morty itu film kartun. Betul. Iya, film Betul. kartun. Iya kan? Kalau orang zaman dulu bilang film karton. Maksudnya tuh sebagus itu loh. Jadi kita harus cari keluar buat cari yang setara gitu kan. Sebenarnya aku juga bingung kalau ditanya, aduh apa ya isekai? Gak Soalnya ada. biasanya kalau aku ngomongin, anime terbaikmu apa? Biasanya yang keluar dari di mulutku itu either Konosuba, isekai yang lucu, yang haha Ya. funny, atau ReZero. Karena emang itu yang ku baca, itu yang ku tonton, itu yang ku dalemin. Apa ya? Nggak ada. Nggak ada Paling lagi, dekat nggak tuh ada cuma lagi. Mushoku Tensei. Kalau kita mau ngitung Lord of the Mystery yang anime Cina itu, season 1-nya masih kurang bagus. Aduh, mending baca novel dah sumpah daripada nonton anjing. Mending Kita baca ngomong novel. anime, kita
kan ngomong anime nih. Kita bukan ngomong novelnya, kita ngomong anime isekai. Nggak ada yang bisa ngalahin isekai, nggak ada yang bisa ngalahin ReZero. Coba ini deh setelah di mal aja lah. Setelah yang kedua kan ReZero. Nah setelahnya yang paling deket anime isekai apa nih? Aku belum nemu nih. TM. Kaguya Clannad, Eloten. LOTM yang ketiga itu Mushoku Tensei. LOTM anime Cina tuh. Ya Lord of the Mysteries kan. Aduh, aku mending baca novelnya dah atau baca manhwanya dah coba. Apa? Ya? Itu cara dia bercerita di LOTM tuh tidak banget loh. Tidak enak banget itu. Tidak ya. Terlalu cepat. Aku harus baca komiknya dulu baru. Oh iya itu maksudnya. Gue malah harus nonton 2 kali dan harus nge-pause baru gue ngerti tuh. Mereka ngomongin apa. Paling deket Mushoku Tensei. Kalau Jepang ya Mushoku Tensei. Mushoku Tensei season 1 part 2 kalau nggak salah. Season 1. Yang season 1 part 2 itu yang paling dekat. Jadi ReZero, LOTM, Mushoku Tensei season 1 part 2. Mushoku aja rank 292 loh. Kalah sama Hibiki. Enggak, ini kita ngomongin isekai, bukan anime secara keseluruhan. Enggak, maksudnya kan ReZero. Masa kan, Hibiki isekai? Iya, maksudnya kan ReZero kan rank 2 nih. Setelah ReZero. Oh iya. Isekai mana yang paling dekat gitu loh. Iya, Mushoku Tensei. Kalau itu gue make sense. Dan Jauh banget berarti. Iya, di season 3 ini Sempat. Mushoku Tensei ada, aku nggak season baca 3. novel lah ya Mushoku Tensei ya. Dari trailernya aja aku lihat, tahu-tahu ada Rudy teriak, "Aku cinta kalian berdua." Istrinya ada 2 kan. Iya. Men, maksudnya dibandingkan sama arc 6 ReZero sama arc ngeharemnya Rudeus, it's low ball. Aduh nggak bisa banget buat dilawan gitu. Sayang banget sih. Gue masih melihat ada kesempatan di Mushoku Tensei. Soalnya di season 3 ini harusnya turning point ketiga, nyeritain tikus. Enggak, turning kalau nyampe ya, setahu kan emang ada turning point kan di Mushoku kan. Yang bagus itu pas turning pointnya atau pas turning pointnya berjalan. Keseluruhan itu harusnya bagus. Keseluruhan itu. Masalahnya apakah eksekusi animenya bakal bagus atau tidak? Itu kan cerita yang lain lagi. Tapi ngelihat historisnya Mushoku Tensei ya, agak susah sih nyentuh angka 9. Lord of Mysteries rank 104. Si Old Deus kan harusnya season 3. Sebenarnya aku ada sih figur Emilia, cuma belum kubongkar aja sampai sekarang. Sayang banget sama My Bini. Damn. Kalau romance-nya ReZero oke ya bang. Bro, apa lu tidak dulu ngelihat seberapa tulus Emilia ke Subaru tuh? Subaru udah maki-maki, udah ngomong pengen bunuh ini, bunuh itu. Emilia dengan polosnya dia ceritakan ulang tuh, dulu kamu tuh kayak begini, dulu kamu tuh kayak itu. Lu ngelihat Emilia itu literally kayak lagi ngurus orang tua yang demensial, orang tua yang lupa ingatan kan. Subaru dengan Emilia kan. Iya, bener sih. Iya, bener sih. Coba kalau lihat video-video orang-orang yang rawat orang tuanya sudah demensia itu menyedihkan sekali tuh video-video kayak begitu. Dan lu berada di posisinya Emilia. Apakah lu bisa sebaik dan setulus Emilia tuh ngerawat orang yang lagi hilang ingatan? Oh, yang orang nggak ini kalau misalnya sadar ya, kalau aku sadar ya, karena aku emang jago, kita kan emang jago ya. Gini, dulu Subaru, dulu Emilia season 1, season 2 itu selalu ragu sama Subaru. Kayak dia mempertanyakan, sampai contohnya dia berantem kan, aku lupa episode berapa, pokoknya di Capital City mereka berantem lah, kenapa sih dia baik banget sama gua, kayak si Emilia ngomong kenapa kok baik banget sama aku, bla 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 bla. Akhirnya berantem, Subaru bilang aku bisa kembali dari kematian, terus Emilia mati depan mukanya gitu kan. Oh iya, yang ini yang apa, yang pas dia mati depan mukanya. Iya pas. Terus Emilia mati gitu kan, gitu. Nah season 2 itu yang di Sanctuary, yang di ujian, di situ Emilia juga masih ragu sama Subaru. Di season 3 dia mulai sabar sama Subaru. Di season 4 ini dia sabar juga dengan Subaru dan pasti ngomong, tunggu dulu, Subaru pasti punya alasannya. Saking percayanya. Karena dia percaya. Kau denger di season ini berapa kali Emilia ngomong kayak gitu, sering banget tau dia ngomong kayak gitu. Dari season 3 malah. Tunggu dulu, Subaru pasti punya alasannya. Itu kenapa? Kalau misalnya dibilang Emilia cuma beban, enggak sih. Agak. Bro, lu harus nonton season 4 baru lu, nggak mungkin kau bilang tuh Emilia beban. Bahkan harus lihat dari season 1 dulu. Bahkan dari pas season 1 aja, bahkan dulu tuh Emilia nganggap Subaru beban, makanya disuruh diam di sini, jangan ngapa-ngapain, jadi anak baik gitu kan. Itu awalnya bahkan. Ya makanya yang tadi gue bilang Stay Alive itu, pertama kali muncul Stay Alive kan ketika justru Emilia tidak percaya sama Subaru sama sekali. Pas Emilia berusaha memutus hubungan sama Subaru gitu loh. Nah, muncul lagi justru ketika kebalik, Emilia ingin Subaru percaya sama dia. Karena benar-benar sepercaya itu Emilia. Emilia kalau dibilang beban pun, kalau kau hitung-hitung ya, secara power scale yang ada di tower itu, dia paling kuat harusnya. Tanpa menghitung rate, Julius itu tingkatnya ada di bawah Emilia anjir. Iya.
Emilia tuh versatile banget berantemnya. Lihat dia berantem sama Ram. Lihat siapa yang kembali tanpa luka. Di episode 11 tuh kan Emilia kan. Iya. Ada kan? Ram mana Ramu gitu. Nah, sama Raid aja kan bisa ini, Raid bisa kesakitan anjir. Gara-gara tetenya Itu. kepegang terus secara refleks langsung cedak gitu loh. Cuma kalau Julius punya spiritnya beda cerita gitu. Emilia di gatekeep pak makanya kelihatan beban, setuju gua. Ini season 3 sih yang sebenarnya Emilia udah dapet apanya ya? Udah dapet vibe, bukan vibe ya, udah bisa ngeflow sama Subaru karena kan waktu dia diculik kan dia sebenarnya masih kuat juga, bisa nge-share, bisa ngapa. Cuman Emilia itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sangat-sangat ragu untuk mau ngapa-ngapain. Nah, tapi di sisi lain juga Subaru itu tahu dia harus ngapain, cuman susah karena dia lemah aja, karena kekuatan fisiknya aja nggak bisa gitu loh. Nah, pas dia ngelawan Archbishop tuh, Emilia punya kekuatannya, Subaru tahu harus ngapain. Nah, pas di situ Emilia cuma dengerin apa yang diarahin Subaru. Itu, dan ternyata bener work. Itulah kenapa season 4 benar-benar percaya sama Subaru. Iya bener kata gue juga, season 4 itu peak kalau misalnya kau tahu apa yang terjadi sebelumnya. Kalau aku nggak tahu mana ngerti. Iya. Nggak ngerti makanya aku bilang jelek. Lanjut Mac. Apa lagi Mac? Tahu apa Mac yang bener-bener berkesan selama nonton ini? Kau kan nontonnya mingguan nih, ya Mac? Yes. Selama nonton mingguan ini apa yang paling berkesan selama kau nonton? Kayak anjir kenapa gantung banget, gue mau mana nih lanjutannya nih? Kau ngerasa kayak gitu atau enggak gitu? Wih, sangat terutama pas Daniel. Pas pertama kali ke Daniel tuh gue pengen banget nonton tuh. Pas yang si Subaru lupa ingatan kan. Gue penasaran bagaimana implikasi ceritanya bakal terjadi dengan Subaru lupa ingatan, bakal sekeos apa diskusi mereka di dalam tower. Itu gue udah bisa ngebayangin banyak hal tuh. Ini bakal sejijik apa. Gue bahkan jujur ya, sebelum di episode 11 itu, di episode antara 11 atau 10 sebelum Emilia ngobrol dengan Subaru. Emilia kan sempat ngomong beberapa kali dengan Subaru, dan Subaru tuh kayak takut gitu sama Emilia. Dia kayak tidak percaya dengan Emilia. Di situ gue bisa merasakan betapa jijiknya gue dengan Emilia. Karena gue sangat nangkap POV-nya Subaru gitu. Kenapa tiba-tiba di sekitar gue banyak orang yang so akrab dengan gue gitu, dan gue nggak kenal. Itu menjijikkan sekali tuh. Iya, takut banget gue juga waktu pikir gitu di situ. Tiba-tiba Emilia ini banget apa kayak kayak lengket, kayak care banget. Ini orang kenapa? Itu gue nangkap itu perasaan itu. Semua orang di sekitar kita care gitu. Gak mungkin orang ini sebaik ini kalau nggak ada maunya gitu. Itu sih itu menarik banget. Kalau kau dengar lagi, Satella ngomong I love you ke Subaru berkali-kali. Aku sayang padamu, cinta padamu ke Subaru berkali-kali. Emilia cukup sekali aja bos. Betul. Ya bos. Kali langsung luluh hati gitu. Jatuh langsung, ku tangkap anjay. Ada lagi nggak Mek? Kan kau tadi tuh yang ngerasakan bagaimana perasaan jijinya gitu. Aku mau bikin sedikit kesimpulan aja sebenarnya. Kalau momen yang paling menarik tuh mungkin semuanya ada di 2 atau 3 episode terakhir gitu. Paling gue suka tuh episode 11 sih. Bagaimana cara Emilia dengan tulus menerima Subaru, terus dibalas dengan kata-katanya Subaru. Kalimat. Gue tuh orang yang sangat suka nonton anime merhatiin dialog, apalagi kalau dialognya bagus banget dialognya Subaru tuh. Namaku Natsuki Subaru, orang yang dipercayai Julius, orang yang diyakini Beatrice, orang yang dimaafkan Ekidona. Sebuah kata maaf jadi justifikasi atas diri sendiri gitu. Itu bagus banget. Nangis, gue betulan nangis, gak tahan gue. Aku nggak nangis untungnya ya. Gue bahkan nonton ulang tadi tuh scene dan gue tetap mau menangis. Bagus banget. Aku kalau aku pribadi aku merinding banget. Aku muter lagu Stay Alive kan nggak sengaja ya autoplay ya. Yang versi yang baru yang Takahashi Rie. Aku denger merinding anjing, aku langsung anjing kumatikan, aku keluar ngerokok anjing sumpah. Enggak tahannya aku merinding, aku gila. Langsung ganti genre. Gak nangis, cuma merinding aja. Kan aku baru cukuran ya di sini ya. Kau tau gak sih kalau kadang-kadang ada kayak sakit-sakitnya gitu. Saking merinding juga nih, terus kayak nyucuk gitu anjing, bangsat. Keluar aku ngerokok nggak bohong. Sama satu ini lagi. Satu hal yang gue tangkap dari episode 11 ini. Alasan kenapa Subaru bisa bucin ke Emilia. Salah satu alasan orang gak suka dengan ReZero karena Subaru tuh terlalu bucin ke Emilia. Nah di season ini akhirnya kita dikasih tahu Subaru tuh bucin ke Emilia bukan tanpa alasan. Yang waktu dia pertama kali jadi Daniel, dia kan lihat di depan orang pertama yang dia lihat siapa sih? Beatrice sama Emilia. Orang yang harusnya dia suka kan. Tapi Subaru tuh sama sekali tidak ada rasa sama Emilia.
Dia cuma bukan- tahu kalau dia cakep Ya, gitu kan. iya. Nah. Jadi dia tuh bukan bucin tanpa alasan. Sampai akhirnya di episode 11 ini dia kan langsung, oh aku akhirnya tahu. Kan Subaru tuh ngomong tuh di hadapannya Emilia, siapa sih Natsuki Subaru yang kalian bicarakan ini? Natsuki Subaru yang aku tahu tuh manusia sampah, orang tidak ada harganya lah. Tidak mungkin ada orang kayak Natsuki Subaru ini, tidak mungkin, mustahil. Sampai akhirnya Emilia cerita ke dia, baru Subaru ngomong tuh, aku akhirnya paham kenapa Natsuki Subaru berjuang sekuat ini. Ternyata karena Iya. apa kau mencintai Karena wanita anjing. secantik ini? Dia jatuh cintanya sama cewek secantik gini. Jadi Wah, semua anjing, lu Natsuki Subaru. semua perjuangan yang tidak masuk akalnya Subaru itu ya karena rasa cintanya kepada Emilia. Itu literally Denken dari Frieren. Iya kan? Literally Denken. Kakek Denken kan kakek bangsat. Cuma demi ziarah ke makam istrinya, dia rela mati. Bener sih. Kalau Iya. kalau kata gua fall sih. Oh, iya, kakek Volt Iya, ya. fall. Fall itu dia masih cinta sama istrinya kan. Tapi istrinya itu kan kalau nggak salah ini ya manusia. mati. Sementara dianya, Iya. ya dia udah meninggal. Tapi dianya kan apa sih namanya? Rasnya tuh Dwarf. dwarf. Dia kan dwarf. Jadi hidupnya lama sampai 300 berapa ratus gitu. Nah dia tuh udah tua. Dia pikunnya tuh lebih kuat daripada manusia. Bahkan dia udah lupa wajah istrinya. Tapi karena dia masih cinta, rasanya tuh masih ada. Dia masih menepati janjinya buat ngejaga desa itu. Dia udah hampir lupa namanya loh. Hampir lupa nama Muka lupa nama, istrinya. nggak ingat bagaimana bentuk istrinya dulu. Iya. Lupa mukanya lah seperti apa kan. Lupa hampir semuanya anjir. Poin gua, di sepanjang arc-nya Daniel ini, dia tuh nyari alasan kenapa Natsuki Subaru mau berjuang segila itu di saat dia tahu dirinya sendiri tuh sampah. Dan dia ketemu jawabannya, semua itu karena cinta. Jadi poin gua, semua ketidakmasuk akalan yang Subaru hadapi ini, ya alasannya karena dia bucin ke Emilia. Kenapa dia bucin ke Emilia? Kita dilihatin di depan mata seberapa tulusnya Emilia ke Subaru. Bukan semata-mata kayak anime, oh karena dia cantik aku bucin. Tidak, itu sudah dijelasin di sini dengan sangat nyata. Subaru tidak cinta kepada Emilia karena dia cantik, tapi karena sifatnya. Cantik itu satu hal, cuma sifatnya yang lain hal juga gitu. Halnya yang nambahin. Seberapa Tapi tulusnya karena dia emang itu. di episode satu kalau kau sadar, Subaru kenapa lengket ke Emilia karena dia nggak beneran cinta sama Emilia. Dia ngerasa anjing gue diselamatin. Yang nyelamatin dia kan Emilia, makanya dia lengket Baru ke setelah itu, Emilia. Dia jatuh cinta ke Emilia. Itu maksud gua. Puncaknya di episode 18 kalau nggak salah, yang Rem nembak dia terus dia nolak gitu. Ya aku suka Emilia gitu. Itu yang maksud gua maksud gua bucin diri Zero itu bukan tanpa alasan, bukan bucin dongo. Itu ada alasan yang sangat jelas, dan itu yang jadi bahan bakar dia. Itu susah nge-gatekeep-nya ntar. Susah. Ntar. The whole podcast maka biar tuh tujuan podcast ini kan apa bagus di Zero gitu. Ntar banyak yang nonton, malas aku. Ntar kalau aku tuh malas kalau ReZero di Slender ya kan. Aku malas gitu, kayak buat aku aja lah yang ngata-ngatain gitu. Aku kan fansnya ya. Jadi udah. Nanti banyak yang bilang overrated lah segala macam ya. Iya, biarin aja. Iya, emang overrated, nggak usah ditonton. Memang nggak layak kau untuk kau sebagai manusia kau nggak pantas untuk mendapatkan ReZero aja. Bener. Ya, mantap sih Mac, kau mandang ReZero ya sih. Itu bener-bener episode 11 sih, percakapan yang itu keren bener. Gimana gua nggak nangis temen. Jenggotku ketusuk anjing. Gara-gara merinding itu. Kalau Badel udah tadi dari awal-awal ya, anjing. Dan enak kan nonton mingguan kan? Asik kan nonton mingguan kan? Ngeselin. Sama aja sebenarnya Kalau gua ngeselin. Kan juga hitungannya kau ini kan Del, kayak nunggu 2 episode 3 episode kan? karena nggak ada waktu aja sih sebenarnya, karena sibuk aja. Nonton anime itu list keberapa hari keseharian gue gitu loh. Ada hal yang lebih penting daripada main game sama nonton anime. Nah kalau misalnya kalau misalnya gue masih punya tenaga main game gitu. Nah nonton anime pun kan ada anime lain yang belum beres. Apa lagi kau mau tanyakan Mac tentang ReZero Mac? Sepertinya sudah cukup. Sudah cukup. Ini Ah, apa sih yang dilihat Reinhardt sama Veld? Kok tiba-tiba dia bisa tahu kalau dia ini apa sih namanya kontender buat pemilu? Oh spoiler. Iya kan, yang kenapa Reinhardt milih Veld kan? Iya. Buat jadi kandidat kan? Itu spoiler. masih jauh tuh palingnya diceritain. Jauh banget, jauh banget. Jauh banget. Dragon juga sama jauh.
Apa? Dragon. Dragon Harusnya arc ini. ya tuh arc 8 deh, arc 8 Oh. 9 deh harusnya ya. Tapi satu arc kok di arc yang sama. Oh. Seingatku ya, arc 9 yang naga. Soalnya Roswell dia tuh ingin ya main-main politik lah di situ kan. Untuk obsesinya sama Dragon aja. This is my ending. Gue gak ngerti anjir, sampai setelah itu kan gak kelihatan lagi Roswell. Gak inilah, kalaupun kelihatan bentaran doang lah gitu loh. Oh, yang pengen bunuh naga ya? Iya. Aku jujur kurang tahu kalau itu. Aku belum nyampe sana soalnya. Gini. Satu hal yang Ada di season 1 itu. menarik dari ReZero. Apa yang lu tanyakan? Belum tentu bisa dijawab. Tergantung apa yang gue tanya. Soalnya gini, pengalaman pribadi waktu season 2 ReZero rilis, gue sempat bikin collab kayak gini nih ngomongin ReZero. Semua yang gue tanya tentang ReZero di season 2 itu, jawabannya pasti satu. Teorinya begini. Tidak ada jawaban pastinya. Karena belum dicerit. Bukan yang gua tanyakan semua itu memang belum diceritain. Oh. Waktu itu semua yang gua tanyakan itu belum diceritain di novel. Contohnya. Tidak, gua tidak ingat sama sekali. Gua cuma ingat di situ. Gua tanya ini A B C D. Jawabannya belum ada sih Bang, tapi teorinya sih begini. Dan sampai sekarang kan masih kayak gitu kayak tadi tuh. Ditanya sama Mbak Delta ini pertanyaannya gimana? Kurang tahu sih, tapi karena Enggak, itu ada di arc 9 yang naga. tidak, maksud gua banyak pertanyaan dari ReZero. Oh, ini. Iya, maksud gua banyak dari pertanyaan ReZero yang belum bisa kejawab. Oh, actually ya. Dari dulu sampai sekarang masih banyak kayak gitu, belum bisa Jadi kejawab. aku bilang setiap pembicaraan tuh matter, setiap Tapi perbincangan setiap itu conversation, percaya sama aku bakal ada jawabannya. Entah jawabannya di novelnya beneran di WN atau di light novel atau bisa jadi di if story. Itu doang sih. Tapi mungkin ya lah. Ada banyak kok teori-teori ReZero yang mungkin bisa aja oke gitu beneran kejadian. Di sini TP Nagatsuki untungnya bukan orang yang kayak bukan author AG yang gimana-gimana gitu ya. Kalau misalnya ada teori fans yang bener ya udah dia benerin aja gitu. Nggak kayak tiba-tiba wah ternyata begini ya gitu. Ternyata dibelok-belokin sama autornya gitu biar kagak ketebak. kalau ini pedangnya Reinhardt itu langsung dijelasin atau enggak? Pedangnya Reinhardt itu nggak dijelasin banget. Reinhardtnya sendiri Oh yang iya. ngejelasin. Di animenya udah ngejelasin belum sih? Belum ya? Seinget gue belum Udah anjir. di waktu lawan Regulus. Iya, dia Jelasannya kan tuh nggak mau dikeluar kan? Nggak Karena mau nggak keluar worth kan? Karena nggak Nggak worth worth it. it. Lawan mamanya. Dia tuh selalu aware sama apa sih namanya, sama Subaru. Kayak keep Dari your game enemy satu. close, keep your friend close gitu loh. Keep your friend close, but keep your enemy closer gitu loh. Iya, kalau kau Sama sadar di Subaru season tuh. 1 dia megang pedang kan, gerak Iya. kan pedangnya itu kan. Iya, waktu terus-terusan Subaru. gitu. Kayak gini mulu kan. Iya, dia hampir keluar itu pedangnya karena dia tahu anjing ini Subaru bahaya. Dengan fakta itu nanti bakal kejawab di arc 10. Yang sekarang ini ya. Jawab Reinhardt-nya ya. Arc 10 masih jauh. Kejawab pandangan Reinhardt ke Subarunya ya. Iya. Satu hal yang gue suka dari ReZero ya, yang lu bilang tadi, semua percakapan tuh penting, semua momen-momen itu penting. Dan gue lumayan ngikutin spoilernya Arc 10, dan gue ngeliat seberapa penting cerita yang tentang Julius sama Subaru tuh. Julius menghukum Subaru yang di depan kerajaan yang dia ngomong, aku adalah kesatria. Itu kan dihukum sama, si Julius kan turun tangan tuh buat ngehukum Subaru kan. Iya. Cuma Ya, gara-gara tapi Bilang tapi nggak lebih usah, kayak ngehukum melarang. sih. Ya ngasih ini ya, ngasih pelajaran. Makanya kan diprotes sama siapa namanya fanboy itu sama ini juga Eris. Reinhardt juga. Ya, pokoknya awalnya dimarahin Julius lah kayak ya Nasuke kan orang bukan kesatria, orang biasa, ngapain sih lu gitu bla bla bla. Tapi ketika Subarunya malah sama aja, nggak mikir gitu. Fail sama Reinhardt tuh attitude-nya jadi kayak lu udah digebukin sama Julius masih kagak sadar ha. Gitu-gituin gitu. Dan actually Kayak- di situ sebenarnya Reinhardt ngedatangin Julius karena dia takut kalau dia yang kenapa-napa sama Subaru. Agak deh. cuma Coba cek lagi episode-nya. yang keren ya, gue kan ngelihat postingan ReZero tuh, dikasih tahu tuh timeline ReZero. Jadi setelah dia dipermalukan sama Julius, 3 hari kemudian dia ngalahin Betelgeuse sama Pos Putih. Gimana ceritanya coba? Orang yang habis dipermalukan sama kesatria 3 hari kemudian ngalahin Uskup Agung sama Pos Putih yang nggak bisa kalah-kalah. Makanya itu yang bilang spoiler kita ban aja dari chat gimana? Itu kan season 1 Jing. Itu season 1 men. Goblok Yang ini banget, loh, apaan sih? yang Julius ngebunuh Subaru loh, keluar Ngomongin lagu Subaru. Stay I don't want to kill you, aku tidak mau nonton ReZero membunuhmu. pergi aja Jing. Bunuh aku. Udah tau ngomongin ReZero, ngelarang spoiler. Ibarat kata kau bilang kayak ngelarang aku makan mie pakai bumbu Jing.
Tapi itu Karena nggak kan spoiler, mana itu season 1, itu season 1. Iya itu season 1. Yang kita bahas masih season 1. Cuma itu yang menarik dari Rizal kan. Semua kalimat itu. Saya penjelasan soal miasma aja itu. Itu gue lupa tuh. Gue betul-betul lupa soal penjelasan miasma. Sampai akhirnya pas nonton yang episode di terowongan, di situ kan disinggung kembali soal miasma. Gue baca chat tuh. Itulah alasannya bang kenapa di season 1 Ram sama Rem pengen bunuh Subaru. Oh iya deh, gue langsung, oh iya betul ya, konek ke sini ya. Bau witch ya kan. Iya, bau witchnya tuh langsung bau witch tuh miasma. Jadi gini connect semua. Itu yang menarik dari ReZero. Bagaimana kayak sudah ditanam dari awal, terus ke belakang tinggal dipanen aja ceritanya, dikonekin aja, enak banget. Makanya Iya. aku suka banget sama season 4. Aku udah invested banget ini dari sebelum-sebelumnya nih gitu. Makanya baru ku ini. Makanya saatnya kita memanen apa yang sudah kupikir-pikirkan nih. Atau gini aja deh, soal Shaula yang ternyata kalah jengking tuh. Dari episode 2 aja kan udah ditis yang Ram ngelihat dari sudut pandangnya Shaula. Di situ kan belum dikasih tahu kalau Shaula ternyata monster. Lu ingat nggak? Ada si Ram tuh ngelihat dari POV-nya Shaula yang lagi ngeker kepalanya Subaru. Iya. Padahal kan Ram cuma bisa ngelihat dari sudut pandang monster atau binat atau hewan lah. Itu sebuah detail yang tidak Detail yang nggak sadar Iya. kan? Kau ingat nggak di episode 4 apa episode 5 yang ditanya Shaula itu apa? Meili itu posenya kayak gini nih. Posenya kayak gini. Dia berdiri terus dia Ngatur, senyum kan? gitu ngeliatin Shaula gitu. Kan Meili juga Dicintai monster lah. sama Beast kan. Iya, dicintai Beastmaster, monster. dia pengendali monster. Makanya Kenapa si dekat-dekat Shaula mulu. rela aja ngegendong Meili, terus habis itu dia bilang si nomor 2 itu maksudnya master nomor 2 kalau misalnya Subaru yang dimana dia pasti setia sama Subaru, si bocil itu gitu. Gak usah Ini aja ngomong deh. spoiler jing, orang Shaulanya udah jadi kalah jengking ngentot, nonton makanya. Ini aja deh, kenapa Shaula ini banget, apa sih Itu namanya? bukan spoiler Kelingi anjing, banget. kau yang gak teliti. Iya, ini kenapa Shaula kelingi banget sama Subaru dan juga Patrashe. Nah Patrashe juga kan hewan. monster. Makanya cintai hewan-hewan di sekitar kalian. Tapi emang iya ya? Emang itu spoiler ya? Spoilernya yang mana sih? Enggak, sebenarnya udah kelihatan kan ini Udah yang kan? 3 ya. Dan yang waktu itu juga Subaru kan keluar tower tuh pas Pertama kali dia keluar tower ya kan? Iya, Terus, iya. pastinya kan Shaula Matanya Shaula jadi 3. Gitu kan lehernya ke belakang gitu. iya. Ini udah jelas bukan spoiler. Kok udah Shaula ikat ke belakang satu terus rambutnya kayak Kela jengking gitu, kok masih ngira itu spoiler? Agak anjing sih jujur. Tapi kalau gue pribadi ya, gue tuh baru setelah dikasih tahu chat kayak, bang lu nggak nyadar sesuatu kak? Lu nggak nyadar ada yang aneh kak bang? Apa yang aneh? Lu nggak perhatikan waktu episode berapa? 3 atau 4 gitu. Di situ Shaula ngomong, aku bukan spirit biasa atau gimana gitu. Di situ kan gue nanya, Shaula bukan spirit. Kalau dia bukan spirit, kenapa dia masih hidup sampai sekarang? Nah di situ langsung ada chat, lu nggak nyadar bang? Itu udah banyak cluenya. Clue apa? Lu nggak nyadar dia dekat sama Meili? Di situ langsung, oh iya nih di episode ini kan kita diliatin POV-nya Ram yang ngelihat Shaula lagi bidik Subaru ya. Di situ langsung, Baru dari luar oh ya. iya, berarti Shaula bukan cuma spirit, dia monster. Di situ yang gue suka dari ReZero. Apa ya? Tidak perlu dijelasin semuanya. Lu tinggal hubungin aja lah. Itu udah kelihatan banget jing. Tapi yang goblok ini sih tiba-tiba cangkangnya meledak sih, itu sebenarnya tolol sih. Itu lucu aja. Tapi di novel emang begitu kan? Aku Di gak ingat. Kayak iya, cuma aku gak ingat. Udah lama aku gak baca. Aku ntar baca ulang lagi. Gue kaget banget Kalau ada seperti bahasa itu. Indonesianya ya, aku nunggu bahasa Indonesianya doang. Gue kaget masih meledak lu, kesian. Aku juga kaget. Banyak sih. Kau kalau bikin detail ReZero banyak sih, Mek. Sumpah, Mek. Aku sebenarnya udah ada banyak nyatat juga. Aku bikin note kan, aku bikin konten di Clean Sound kan membership only ya, tapi ya di apa? Membership only di Clean Sound gitu. Bener-bener ngebahas ReZero dan aku sedikit menceritakan apa sih yang gak ada di novel gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Harusnya sih bisa, karena dengan pengetahuan di season 4 ini, gue rasa banyak hal yang bisa connect ke season 1 gitu. Soalnya waktu itu kan gue cuma pure nonton season 1 dan gue nyari detail di sekitar season 1 aja. Makanya gue merasa gak terlalu banyak detail. Tapi setelah gue nonton season 4, gue tahu soal ngeliat ini itu, kayaknya banyak yang bisa dihubungin dengan season 1. Terutama yang tadi, yang banyak ke bahas ini, banyak ke jawab di season 3, season 4. Yang Reinhardt juga kan mulai kelihatan tuh, makin ini ya, Reinhardt tuh setiap ada Subaru makin kaget gitu loh. Kayak takut gitu loh. Pas pertama ketemu aja kan dikiranya diikutin. Tuh. Yang maksudnya pertama ketemu di kota air itu loh. Cuma gue nggak tahu ini spoiler atau tidak ya soal ini kayaknya spoiler sih soal itu yang di episode berapa ya? Apa? Yang burung dara kah? No bukan soal burung. Subaru turun yang dia lupa ingatan habis mati, terus dia turun keluar kan di sniper tuh sama Shaula. Setelah itu kan dia jatuh ke bawah. Nah yang balikin dia ke tower tuh siapa setelah yang kan dia jatuh di bawah tuh, yang balikin dia ke tower siapa? Terus pas dia balik kenapa Shaula mati dalam keadaan sebagai manusia gitu, bukan sebagai monster? Bukannya dia balik
Bukannya setelah Subaru keluar dia jadi monster ya? Kenapa dia pas Subaru lihat tubuhnya kan malah dalam keadaan sebagai manusia kan, bukan sebagai monster. Gue nggak tahu itu. Suatu saat gua akan tahu nak. Itu pertanyaan, itu belum dijelasin atau tidak dijelasin. Ini yang bikin gue bingung ketika ngebahas ReZero gitu. Ini tidak dijelasin atau ini belum dijelasin. Ya itu yang kurasakan juga ketika ngomong ReZero makanya. Itu Yang tadi belum- spoiler, makanya kan tadi aku marah kan waktu ada yang bilang ya spoiler. Bentar nih bukannya udah dijelasin ya. Makanya tadi aku marah sempat ngambek. Yang aku Karena belum anjing jelas. kenapa tahu-tahu spoiler gitu. Yang Karena ini udah loh. dijelasin. Karena aku takut nyampur gitu semua muanya. Lanjut. Ada sebenarnya season 4 yang belum kejawab sama pikiran gua. Itu tuh siapa yang merasukin Subaru sebenarnya. Itu yang belum kejawab. Karena kan ini loh, dia kayaknya tahu banget tentang Subaru gitu loh. Iya. Kan Oh, iya, seperti iya. ini sempat merasuki rem tuh. Iya. Nah, kalau itu spoiler. Nah, itu yang memang belum kelihatan juga di anime. Gini, daripada supaya tidak spoiler, gue punya teori sendiri yang lumayan lucu nih. Ternyata Subaru sendiri. Itu. Gue punya teori. Tidak. Gue punya teori. Apa? Intinya saat ini ada orang yang merasuki Subaru kan. Itu satu clue yang sudah jelas kan. Ya. Nah, tanpa tahu hasil akhirnya, gue punya teori lucu aja. Bagaimana kalau ternyata selama ini Subaru yang kita lihat itu ternyata orang yang merasuki Subaru. Agak Nah, Jadi gini. Jadi ya, that's crazy agak shit. tolol sih jujur. That's crazy shit. jadi selama ini yang Nggak kita masuk. lihat, jadi selama ini POV yang kita lihat itu orang yang lagi merasuki Subaru yang kena mental. Lucu sih jujur, cuma ngaco. Coba kerasukan ini tuh pernah kejadian kan. Betelgeuse loh pernah ngerasukin Subaru. Cuman kalau Betelgeuse dia langsung ngaku kalau dia adalah Betelgeuse rumah di Kunti. Gitu ya. Iya, dan di saat dirasuki itu Subaru bisa ambil alih tubuhnya sendiri buat ngasih instruksi ke Julius untuk bunuh dia. Gak usah gitu deh. Kalian tahu Sabar. nggak? Tapi balik lagi ke teori gue yang goblok tadi tuh. Balik ke teorimu dulu. Nah. Dengan teori itu, orang yang ngedorong Subaru jatuh ke tangga itu Subaru sendiri pakai invisible hand-nya. Iya kan? Toh. Bisa. Makanya dia nulis sih terus reset gitu ya. supaya kena mental kan. Siapa suruh kau ambil badanku nih, jatuh kau. Natsuki Subaru was here gitu. Jadi yang nulis Subaru ya literally Subaru itu. Saya ada di sini supaya dia makin kena mental. Tapi nanti yang bakal keren tuh, bentar ini udah diceritain apa belum? Bentar aku ingat dulu episodenya. Lu nonton nggak? Oh sorry. Nah yang keren itu, ini nggak ada di novel, tapi ada di anime. Siapa yang terakhir kali pas di atas tower penggal kepala Subaru? Oh shit. Nggak tahu. Itu nggak ada di novel. Iya, Tapi iya. satu-satunya orang yang manggil, ayo selamatkan aku my hero gitu kan. Cuma rem. Iya, tiba-tiba rem bangun dan menggal kepala Subaru. Cuma pakai itu rem. Soalnya di episode Suaranya rem. di episode 10, 11, 12 kan kita dilatih Mei yang menghantui Subaru kan. Artinya Subaru tuh ada halusinasinya nih. Jangan-jangan itu rem halusinasi. Setelah dia ngebaca buku dong, dia halusinasi dong. Oh, Iya. iya deh. Kan Oh, itu iya juga ya. sebelumnya. Ya juga ya. Dan ini dia Dia baru keluar halusinasinya juga gara-gara dia yang membunuh Meili. Kan Meili. sebelumnya baca buku dia nggak dirasuki, nggak dihantui gitu loh. Tapi pertanyaannya Meili yang di situ cuma hantu atau beneran ada tapi orang nggak sadar? Nggak, itu goblok sih. Itu nggak goblok juga karena pertama kali gue lihat Meili ternyata tubuhnya tidak ada, gue mikir kayak gitu. Oh iya ya. Iya bener ya. Tubuhnya. Nah, yang nyembunyiin tubuhnya itu ya kalian juga Belum pasti udah tahu kelihatan. siapa lah ya. Atau jangan-jangan itu Subaru. Di anime belum kelihatan. Tapi ya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi itu nggak di novel, tapi ada di anime yang menggal kepala Subaru itu rem. Tapi dari cara senyumnya, dari cara bicaranya, Iya, kok bisa cara tahu ngomongnya. sendiri? Sebenarnya sudah ada clue loh soal siapa yang ngerasuki Subaru. Waktu Subaru jatuh dari tangga yang ususnya ditusuk sama Raid, itu kan ada suara orang ketawa tuh. Iya, cari tahu aja siapa itu. Di situ udah tahu. kalau kita nyadar siapa yang ketawa itu udah ketahuan siapa sebenarnya pelakunya tuh. Ada suara ketawa di situ. Siapa yang ketawa tuh? Suaranya siapa itu? Itu ketahuan di situ. Ada orang yang lagi memantau. Gue ada kepikiran tapi nggak yakin aja gue. Aku juga lupa nama. Aku actually lupa namanya, tapi aku tahu yang mana. Ada suara, ada clue. Jadi istilahnya tuh menariknya ReZero tuh literally ada misteri yang dipasang ini. Ada clue-nya, tinggal kita mikir aja. Dan kalau misalnya teori kita bener pun, autornya nggak tiba-tiba so-soan ngebelokin kayak yang lain-lain gitu loh. Bukan kayak Oda gitu. Sorry, Ado yang penyanyi. Salah sebut. Aduh lagi anjing. Lebih parah ya.
Lebih parah aku nyerang yang mana bingung. Ado apa yang bisa diserang Ado anjir. Nggak ada sih. Aduh, ekspresi karakternya sih. Aku berharap bisa lebih baik, jujur. Seharusnya bisa lebih baik. Lihat My Bini. Gila cocok banget aku jadi moderator ya. Gila aku jatuh cinta banget aja sama Emilia. Literal jatuh cinta dengan Emilia anjing. Kadang-kadang tuh kenapa aku bisa invested banget sama ReZero karena aku memposisikan diriku sebagai Subaru. Subaru. Iya, makanya Bukan aduh, Patras ya? aku justru Kadal bingung anjing. Patrasya itu kenapa dan gimana. Aku lupa. Tapi ini clue ku kasih ke kalian. Ingat nama Patrasya, nanti bakal ada disebut. Dan ternyata dia itu apa? Ternyata dia bedis dengan dada gede, terus potongannya wolf cut, dan ternyata dia ini dikutuk sama dikutuk gitu kan sama orang. Ternyata dia bedis anjay. Terus dia Ternyata. ngentot baru. Oke, ada lagi yang mau dibahas soal ReZero? Oh ya, opening endingnya ya? gimana? Lagu opening dan endingnya? Opening sama ending di season ini gue nggak merhatiin, langsung skip biar langsung dicerita. Padahal gua rasa openingnya ReZero season ini yang paling bagus. Gua paling suka yang di sini dibandingkan season sebelumnya. Opening ya? Openingnya gimana sih? Aku juga nggak perhatiin lagi. Coba denger deh, itu menurut gue tuh opening ReZero setelah sekian lama kira gue bisa merasakan ada opening ReZero yang bagus tuh season 4 ini. Oh, recollect. Anjing mengumpulkan ulang anjay. Ingatan gua hilang. Malah scene yang naik tangga lebih keren di opening daripada di animenya. Kan beda, orang yang bikin opening beda. Bahkan biasanya direkturnya juga beda opening sama anime itu. Cuma gini loh, openingnya tuh kayak ngasih kesan scene dia naik tangga itu scene yang mengerikan. Tapi pas di anime biasa aja. Agak misleading itu filter, agak misleading gak sih itu? Sama ya itu ya, openingnya malah ngasih lihat itu 3 bocil tuh. Gua agak kesel sih ngeliat openingnya yang lumayan spoiler soal 3 bocil. Oh, ini sama Lisa ya? Recollect sama Lisa, bukan ya? Udah tahu, nggak pernah gue perhatikan penyanyinya. Giga Teddy Lloyd produsernya. Subarunya banyak banget nih anjir. Mati di openingnya. Oh sorry, Konomi Suzuki. Oke sih lagunya. Di Muse sama Crunchyroll itu di Muse delay berapa episode deh? 2 atau 3 kayaknya deh. Syaulah cakep banget ya. Sorry, maaf. 2. Oh iya. Ini episode terakhirnya di Muse itu yang minta tolong Shaula, dia bukan nantang ya. Dia gimmick ke Julius. Lu tahu nggak sih itu kenapa? Ada info kah? Kenapa Subaru ReZero bisa telat? Ini karena distribusi aja. Jadi yang megang main distribusi ReZero itu Crunchyroll. Jadi Crunchyroll pingin tayang duluan dibanding yang lain. Yang sama sama TV. Muse, yang tayang di Muse Asianya lambat gitu maksudnya. Iya. Ya suka-suka Muse Asianya kan mereka yang megang license. Kalau aku sih mikirnya kayak gini ya. Ini udah ada orang nih yang ngebayar license untuk tayang di Asia. Namanya Crunchyroll nih, ya kan. Dibayarin gitu kan. Ya kali tayangnya bareng. Ntar gua yang jualan, ntar orang lebih milih free ke gua daripada nanti mereka nggak jadi langganan tetap ke gua. Tapi bisnis, man. Tapi di B-Station tetap sesuai jadwal kok. Di mana? Di B-Station tetap sesuai jadwal. B-Station kan bayar mereka untuk menayangkan anime. Kan tetap tetap pemilik utamanya kan produser Kadokawa. Oh, gua paham. Jadi kalau mau gratis nih telat nih, kalau lu mau bayar nih up to date gitu. Di B-Station aku nggak tahu ya, di B-Station itu gratis apa bayar? Bayar. Premium dia soalnya. Bayar kan? Di platform lain bayar atau enggak? Setahu aku di Muse Indonesia harusnya nggak telat. Telat kok, telat. Telat sehari ya? Jadi bareng sama Muse Asia. Oh, ya. Telat kan? Iya, resiko. Emang seminggu nggak apa-apa kali. Tripping soalnya kan keluar duluan English daripada Indo kan. Jadi gue nonton English aja. Aku nggak tahu, aku nggak kepikiran. Cuma dalam kepala aku, oh ya, nice. Pelanggananku kepake gitu. Udah lah ya, aku masih ada kerjaan Mac. Sorry banget nih Mac, aku cabut duluan ya. Oke lah kalau gitu. Sabar, tutup dulu. Thank you semua yang nonton sampai detik ini. Itu tadi pembahasan kita bertiga soal anime ReZero season 2. Gimana pendapat kalian soal anime ReZero season 2? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi di Manis Alam dan Babe guys.